Selamat pagi, siang, atau sore para investor yang kami hormati dan kami hargai. Kami di sini akan memaparkan proyek kami yang bernama Renails, yakni startup bisnis di bidang rental mobil. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Naila Nazwa Putih Sabrina, dan rekan saya. Saya Najwa Nugraha. Saya Dewi Citra Karoma. Dan saya Alfarabi. Jadi sebelumnya kita langsung aja masuk ke masalahnya ya. Jadi masalahnya di zaman modern ini, di zaman yang serba praktis ini, nuntut kita buat sering pindah ke tempat yang cepat dan lebih efisien. Nah, hal ini tuh juga tercermin dari pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. Next. Update terbaru di per Agustus 2024 ini ada 164 juta lebih pengguna, tapi terdapat juga beberapa masyarakat tuh yang terhalang kebutuhan suatu dan hal lain yang nyebabin tuh mobilisasinya tentang persona atau user yang tidak mempunyai kendaraan, mau tidak mau tuh harus nyewa atau rental. Adapun metode rental yang dilakukan biasanya dapat datang langsung ke tempatnya dan juga membawa berkas yang dimana setelah kita lakuin survei ini ada 4 dari 5 pengguna yang ngerasa keberatan akan hal tersebut. Nah, dari masalah-masalah yang tadi disebutkan, kita mendapatkan beberapa solusi nih. Tim kami merancang satu inovasi bisnis yang berbasis mobile, di mana ini bisa dilakukan di mana saja, yakni Renail, aplikasi rental online yang praktis, yang mana dapat menghubungkan langsung pengguna dengan mitra secara daring. Dalam sekejap, mobil sudah langsung sampai depan rumah. Oke, selanjutnya itu ada market niches atau pasar dari perusahaan kami. Kami menggunakan metode TAM Samsung, yang dimana TAM dari basicnya itu kami menggunakan populasi Indonesia sebesar 277 juta per 2024. Kami mendapatkan 212 juta untuk populasi dengan akses internet. Lalu kami lebih konkretkan kembali pasar kami, seperti di kota-kota besar, yakni Jakarta sebesar 1,5 juta pelanggan potensial, Surabaya 800.000, Bandung 600.000, Bali 400.000, Medan 300.000, Makassar 200.000, Daerah Istimewa Yogyakarta 150.000, dan terakhir yakni Semarang 150.000. Dengan begitu total addressable market yang kami punya ini 4.100.000 pengguna. Lalu selanjutnya ada service addressable market, yakni kami langsung berasumsi bahwa 50% dari total TAM itu memiliki kendaraan pribadi. Lalu kami juga memotong 30% karena sadar akan para pengguna yang menggunakan transportasi umum, sehingga tersisa 1,44 juta. Lalu 20% itu kami beranggap bahwa itu pengguna yang merental 1-2 kali dalam setahun, yang dimana itu bukan target utama kami, jadi hanya tersisa 1,105 juta pelanggan potensial. Lalu yang terakhir itu ada service obtainable market atau market yang paling bisa kami jangkau, yakni kami langsung berasumsi bahwa 50% itu memiliki probabilitas untuk memilih platform lain atau kompetitor kami, sehingga kami hanya memiliki 575.000. Lalu kami juga memikirkan lebih lanjut bahwa terdapat pengguna yang hanya menyewa 1-2 kali ini dalam 2 tahun, sehingga kami hanya tersisa 405.000. Lalu dari semua itu kami konklusifkan bahwa kami hanya mendapat 80% dari 405.000, yakni kami memiliki 345.000 pelanggan aktif. Lalu jika rata-rata rental yang kami asumsikan itu 600.000, kami menetapkan 7,5% komisi, maka dengan formula rata-rata harga rental dikali presentasi komisi dikali jumlah pengguna potensial, kami mendapatkan angka 14.500 juta untuk estimasi keuntungan potensial yang kami raih. Kemudian ada revenue model. Jadi di bisnis kami ini mengambil keuntungan menggunakan metode afiliasi bisnis, yang dimana kami mengenakan komisi 7,5% dari harga rental untuk membayar benefit praktis, cepat, dan aman yang otomatis meningkatkan user experience yang baik. Kemudian ada visi-visi dari usaha rental mobil ini atau yang disebut dengan Renail adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan produk
berupa aplikasi dan situs website yang dimana hal ini bertujuan agar pengguna bisa menyewa mobil dengan mudah dan cepat. Visi yang kedua yaitu ada integrasi dan optimasi teknologi. Integrasi dengan payment gateway menyediakan berbagai metode pembayaran digital seperti Midtrans, Sendit, Dana, dan GoPay agar pengguna bisa menggunakan dengan mudah. Visi yang ketiga yaitu ada skalabilitas dan ekspansi teknologi. Berikut bisa dilihat rincian pembagian investasi ke dalam berbagai aspek operasional. Dinyatakan dalam presentasi dari total investasi senilai 30 miliar, 17% untuk pengembangan teknologi. Dana ini digunakan untuk riset, pengembangan software atau hardware, peningkatan sistem IT, 16% untuk operasional. Dana ini mencakup biaya sehari-hari bisnis seperti sewa kantor listrik, gaji karyawan yang berupa admin, supir, mekanik, biaya listrik, air, internet, perawatan kendaraan, dan asuransi mobil. 34% untuk marketing. Kemudian selanjutnya 33% untuk pengembangan sistem manajemen. Digunakan untuk membangun sistem manajemen bisnis, termasuk sistem keuangan, sistem administrasi penyewaan mobil, pelatihan karyawan, dan peningkatan kualitas layanan pelanggan. Usai sudah pemaparan proyek bisnis startup dari kami, suatu waktu Melody Hobson berkata bahwa resiko terbesar itu adalah tidak mengambil resiko itu sendiri. Kami sangat berharap untuk para calon investor untuk menggelontorkan sebagian dananya guna untuk menyokong proyek bisnis kami ini. In us we trust. Thank you.